Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Zarniawati. Saat ini, saya sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator UPT Diklat Lubuk Linggau Angkatan ke-1 tahun 2021. Sekarang, saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan resume mengenai materi standar kinerja pelayanan yang disampaikan oleh Widya Iswara Ibu Tuti Rohani ST MSI. Jenis standar pelayanan yang biasa diterapkan di UPD, di antaranya adalah standar operasional prosedur, kemudian standar pelayanan minimal, dan standar pelayanan. Kita akan membahas mengenai standar pelayanan. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Adapun manfaat daripada standar pelayanan adalah sebagai bentuk kepastian daripada penerimaan. Dasar hukum daripada SP adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Ruang lingkup daripada standar pelayanan terdiri atas 14 macam, di antaranya adalah dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran ataupun masukan, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan atau keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Adapun ruang lingkup atau komponen daripada standar pelayanan dibagi menjadi 8 dan 6 aspek. 6 aspek diantaranya adalah persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya ataupun tarif produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Adapun 8 aspek tersebut adalah merupakan aspek internal organisasi, diantaranya adalah dasar hukum, sapras, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi pekerjaan. Penyusunan dan penerapan daripada standar pelayanan meliputi yang pertama adalah penyusunan rancangan standar pelayanan. Ini terdiri dari pembentukan tim identifikasi dan drafting. Yang kedua adalah menetapkan standar maklumat pelayanan yang tentunya nanti akan menjadi jargon daripada OPD. Kemudian menerapkan standar pelayanan dan meneliti maklumat pelayanan. Ini terdiri dari sosialisasi dan internalisasi, kemudian integrasi dengan manajemen pemerintahan. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah komponen daripada standar pelayanan itu sendiri, kemudian bagaimana rancangan standar pelayanan itu dibuat, kemudian organisasi penyelenggara pelayanan, dan terakhir adalah spesifikasi jenis layanan. Dalam penetapan standar pelayanan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu menentukan dan mengundang perwakilan masyarakat, pembahasan standar pelayanan dengan masyarakat, finalisasi standar pelayanan, dan terakhir adalah penetapan standar pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan. Dalam pembahasan dengan masyarakat meliputi dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan, kemudian pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan tersebut. Dalam sistem mekanisme penerapan standar pelayanan diperlukan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam pelaksanaan standar pelayanan tersebut. Agar pelaksanaan standar pelayanan menjadi maksimal, diperlukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan ini dipergunakan untuk melihat kesenjangan antara praktek lapangan dengan dokumen standar pelayanan, kemudian faktor pendukung dan penghambat penerapan standar pelayanan. Kemudian diperlukan juga untuk metode analisis dokumen seperti survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat yang tentunya dengan melibatkan masyarakat yang ada.
Dengan adanya survei kepuasan masyarakat, kita dapat mengevaluasi kinerja kita lewat standar pelayanan yang sudah kita terapkan di organisasi perangkat daerah masing-masing. Rekan-rekanku seperjuangan, marilah kita terapkan standar pelayanan di OPD kita masing-masing secara maksimal agar pelayanan kita kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal pula. Do your best at every opportunity that you have, maka semuanya akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.